bagi Nahdlatul Ulama, kita masih berpedoman bahwa apa yang menjadi keputusan negara, apa yang menjadi keputusan pemerintah, itulah yang kemudian diikhbarkan atau dikabarkan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika hilal diperhitungkan sudah ada di atas ufuk, itu ru'yah menjadi wajib yang sifatnya kifayah atau fardu kifayah. Ketika tidak dilaksanakan, maka seluruh negeri itu akan berdosa. Nahdlatul Ulama tetap berpedoman bahwa sidang isbat ini tetap perlu untuk diselenggarakan. Karena ini yang pertama memberikan kepastian kepada umat bahwa negara itu hadir, bahwa negara ini melayani kebutuhan umat Islam. Ini karena ada beragam pendapat ya. Satu pendapat misalnya kalau yang dipedomani di Nahdlatul Ulama, kita menggunakan asas ru'yah atau metode ru'yah, yaitu metode melihat bulan sebagai hilal, sebagai sabit yang paling kecil, yang paling tipis, yang paling muda yang sudah ada di langit barat. Jadi yang ada di langit barat dalam posisi yang paling rendah. Nah, ini yang dipedomani oleh Nahdlatul Ulama, karena memang alasannya sangat banyak ya, rasionalisasinya sangat banyak dan rujukannya juga sangat banyak. Yang paling terkenal adalah dengan menggunakan hadis sumu liriyatihi aftiru liriyatihi fainuhuma fakturulahu dan seterusnya. Jadi berpuasalah jika kita melihat hilal, dan kemudian berbukalah atau beridul fitrilah atau berlebaranlah jika kita melihat hilal, dan kemudian jika tidak terlihat maka kemudian dalam keterangan redaksional dari beberapa hadis itu disebutkan sebagai genapkanlah menjadi 30 hari. Itulah yang menjadikan dasar bagi Nahdlatul Ulama untuk mengedepankan metode ru'yah dalam hal ini. Dan metode ini juga menjadi sebuah hal yang dijadikan rujukan utama atau jumhur ulama dari para mazhab al-arba'ah. Jadi dari 4 mazhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hampir semuanya itu menyarankan metode ru'yah sebagai rujukan untuk penetapan awal bulan Hijriah. Baik itu dari Syafi'iyah, baik itu dari Malikiyah, Hanafiyah maupun dari Hambali. Memang ada beberapa pendapat yang relatif terisolasi yang menyarankan penggunaan metode yang lain, tetapi secara umum itu jumhur ulama itu hanya memiliki 2 cara untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Yang pertama adalah dengan meru'yah hilal, kemudian jika tidak terlihat maka konsekuensinya adalah diistikmal atau digenapkan menjadi 30 hari. Jadi ketika hilal terlihat maka malam itu juga sudah masuk ke tanggal 1 Hijriah yang baru, dan kemudian jika hilal tidak terlihat maka kemudian digenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari, sehingga bulan berikutnya atau tanggal 1 Hijriah yang baru itu baru akan masuk pada esok harinya atau pada lusa, pada besok malamnya atau pada lusa pagi harinya. Nah, itu adalah metode yang digunakan di Nahdlatul Ulama. Di luar itu memang ada juga metode yang lain yang kita kenal sebagai metode falakiyah ya kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama, atau dalam bahasa lain kita menyebutnya sebagai metode hisab. Metode hisab ini berbeda dengan metode ru'yah. Jadi kalau metode ru'yah itu mengharuskan ada pengamatan, ada keterlihatan hilal, dan kemudian nanti ada verifikasi dan seterusnya sehingga akhirnya menghasilkan keputusan. Maka dalam metode hisab ini cukup dilakukan perhitungan. Jadi penggunanya tidak menekankan harus ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan, tapi cukup melakukan perhitungan di belakang meja. Dari perhitungan tersebut nanti didapatkan posisi bulan untuk lokasi tertentu, dan kemudian nanti bergantung pada apakah menggunakan dasar kriteria imkan atau tidak. Kriteria imkan ini adalah kriteria yang dianjurkan oleh para fuqaha, di mana standar imkan itu menjadi bagian yang mutlak dalam hal penentuan awal bulan Hijriah. Nah, dari kriteria imkan tertentu untuk kemudian diperoleh angka tertentu, dan kemudian dibandingkan dengan angka hasil perhitungan apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika terpenuhi maka kemudian perhitungan ini menyatakan ini sudah masuk ke awal bulan Hijriah yang baru tanpa kemudian terus melaksanakan ru'yah. Pada dasarnya 2 hal itu yang menjadi pokok persoalan perbedaan, tetapi kemudian di bawahnya juga ada turunan-turunan yang lain ya. Kita melihat misalnya dalam sisi ru'yah itu juga kemudian ada syarat macam-macam. Ada yang mensyaratkan harus bil fi'li terus dengan menggunakan mata tanpa alat bantu sama sekali. Penggunaan alat bantu seperti teleskop justru kemudian ditolak karena itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian ada juga yang secara progresif itu memberikan masukan atau memberikan saran boleh menggunakan alat asal itu tidak menyalahi kaidah-kaidah fikih tertentu. Misalnya seperti yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i bahwa kalau kita menggunakan alat itu adalah yang bisa menghasilkan pembiasan cahaya. Jadi cahaya yang diteruskan oleh alat tersebut, bukan cahaya yang dipantulkan. Kalau cahaya yang dipantulkan itu pernah diibaratkan oleh Imam Syafi'i bahwa itu seperti kita melihat hilal di
air pada baskom dan itu tidak diperkenankan. Nah, itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat boleh menggunakan kamera yang dirangkai dengan sistem teleskop tertentu, yang itu nanti menghasilkan situasi di mana hasilnya memang akan lebih bagus, tetapi itu tidak real dalam artian tidak sesuai dengan kondisi yang dilihat atau diamati oleh mata. Demikian juga dalam perhitungan ini ada banyak varian metodenya. Ada yang tadi saya sebut sebagai kita menggunakan kriteria IMCAN. Menggunakan kriteria IMCAN sebagai dasar bahwa itu untuk menyatakan sudah terjadi potensi untuk awal bulan. Kriteria IMCAN yang paling sederhana itu biasanya menyaratkan batas tinggi tertentu. Tapi ada juga yang menghilangkan kriteria IMCAN sama sekali. Jadi dengan anggapan asal sudah terjadi wujud al-qamar, atau kita dulu menyebutnya wujudul hilal, asal sudah terjadi wujud al-qamar, sudah masuk di mana bulan itu ketika matahari terbenam masih ada di atas ufuk, maka itu kemudian dianggap atau dinyatakan sebagai sudah terjadi bulan Hijriah yang baru. Kemudian ada juga varian turunan yang lain dari segi matlak atau masalah kewilayahan. Di Nahdlatul Ulama kita berpedoman bahwa matlak itu adalah matlak negara. Seluruh Indonesia adalah satu kesatuan wilayatul hukmi. Jadi tidak ada yang berbeda di seluruh bagian dari negara ini, baik itu di Sabang, Merauke, baik itu di Miangas, Pulau Rote gitu ya, dan kemudian termasuk juga di tengah-tengah seperti di Jakarta ataupun nanti di IKN, itu tidak ada yang berbeda. Tapi kemudian ada juga yang berpendapat bahwa matlak ini tidak hanya membatasi pada satu negara, tetapi pada beragam negara yang ada dalam satu kawasan, seperti misalnya di Timur Tengah, banyak negara-negara Timur Tengah itu yang merujuk ke Saudi Arabia karena merasa berada pada matlak yang sama. Atau bahkan sekarang mulai berkembang pandangan bahwa itu kemudian dilaksanakan secara global, bahwa seluruh negara seharusnya menginduk pada satu negara tertentu saja supaya bisa menyamakan atau menyamaratakan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian juga awal Ramadan. Jadi ragam berbedanya sangat banyak. Akarnya itu awalnya adalah antara metode hisab di satu sisi dengan metode ru'yah di sisi yang lain, tapi turunannya itu kemudian variasinya cukup banyak sekali. Dan itu yang juga kita lihat di Indonesia seperti itu. Kalau di Nahdlatul Ulama kita berpedoman pada metode ru'yah saja. Jadi melaksanakan ru'yah hilal, tetapi sebelum melaksanakan ru'yah hilal itu kan harus ada bekal ya. Kita tidak bisa meru'yah hilal itu hanya kemudian melihat ke arah barat saja. Jadi seorang peru'yah itu harus tahu di mana titik terbenamnya matahari dan di mana nanti titik ketika bulan itu diperkirakan akan muncul atau akan terlihat. Karena dalam perhitungan ini kita akan tahu bahwa ketika matahari terbenam, idealnya itu bulan masih ada di atas kaki langit atau masih ada di atas ufuk. Nah, kalau kita tahu titik terbenamnya matahari, maka kita tahu di mana di mana hilal nanti kemungkinan akan terlihat, karena pasti berada di titik di mana bulan itu berada. Nah, itu yang menjadi dasar dari Nahdlatul Ulama. Jadi kita melaksanakan ru'yah juga tidak serampangan dalam artian bahwa kemudian yang penting melihat ke barat, kemudian ada goresan atau apa itu kemudian langsung syahadakan atau kemudian langsung dipersaksikan, terus kemudian langsung diambil kesimpulan, itu tidak begitu. Karena pada saat ini semua sudah berjalan jauh lebih baik, ada proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi begitu ru'yah dilaksanakan di lapangan, terus kemudian ada laporan keterlihatan hilal, maka nanti kemudian dibandingkan dengan kita standar IMCAN yang bagaimana, terus kemudian apakah laporan itu memang valid atau tidak. Valid dalam hal ini adalah apakah memang itu betul-betul berada di posisi di mana bulan itu berada, atau justru peru'yah itu melihatnya ke arah yang lain, sehingga beliau memandang mungkin ada objek lain yang dikira hilal oleh peru'yah dan kemudian dinyatakan dalam persaksiannya. Karena kasus ini banyak. Saya ambil contoh misalnya dalam beberapa kejadian itu di masa silam itu pernah kita mengalami di mana ketika ru'yah berlangsung pada langit barat itu di dekat bulan itu ada benda langit yang lain yang juga terang. Misalnya Venus, yang paling sering itu Venus. Tapi juga pernah terjadi itu Jupiter ataupun Mars. Dan ini kerap disalahpahami sebagai hilal, padahal itu adalah benda langit yang lain. Kemudian juga meskipun tidak ada benda langit sekalipun, karena kita berada di negara yang sifatnya maritim kontinental, maritim yang tropis ya, yang punya curah hujan paling tinggi sedunia, punya hari hujan itu, kita hari hujan di Indonesia itu rata-rata kan di atas 200 hari dalam satu tahun. Kalau kita bandingkan dengan Saudi Arabia misalnya atau Jazirah Arabia yang lain itu jauh sekali ya. Karena di Jazirah Arabia itu kita mengalami hari hujan itu paling maksimal 10 hari dalam setahun. Tumpukan awan ini itu juga menimbulkan masalah, karena ketika
seorang peruqyah tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ada awan tertentu yang nanti memantulkan cahaya matahari sehingga menghasilkan bentuk mirip hilal, ini nanti jadi masalah tersendiri. Yang inilah kemudian di Nahdlatul Ulama kami tetap berpedoman bahwa kita melaksanakan ru'yah hilal tetapi dengan keilmuan yang lebih ditingkatkan, bahwa di sana tetap ada pengetahuan terkait dengan posisi bulan, kemudian sekarang ini ada pengetahuan terkait dengan kondisi langit, ada pengetahuan terkait dengan meteorologi, baik itu berupa radar hujan, baik itu berupa citra satelit, yang itu kemudian diverifikasi juga dengan hasil-hasil yang ada di lapangan. Nah, itu yang dipedomani di Nahdlatul Ulama. Kalau yang dipedomani beberapa lembaga yang lain, beberapa ormas yang lain memang berbeda. Ada yang cukup mendasarkan pada perhitungan semata, dan ada yang kemudian cukup mendasarkan pada yang terpenting apa yang sudah diputuskan oleh misalnya otoritas tertentu. Nah, terkait otoritas ini menarik karena bagi Nahdlatul Ulama kita masih berpedoman bahwa apa yang menjadi keputusan negara, apa yang menjadi keputusan pemerintah, itulah yang kemudian diikhbarkan atau dikabarkan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi ikhbar yang selalu kita lakukan setiap awal Ramadan atau menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, itu kan pada dasarnya adalah bagaimana kita mengkabarkan atau mengumumkan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah untuk kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, kita tetap berpedoman bahwa pemerintah, bahwa negara itu memiliki sebuah otoritas terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Nah, tetapi kemudian juga kita tetap menjaga sebuah pandangan untuk saling menghormati, karena di Indonesia ini tidak semua memiliki pandangan yang demikian. Kenapa demikian? Ada juga memiliki pandangan bahwa otoritas itu tidak terletak di tangan negara, tapi terletak di tangan masing-masing organisasi kemasyarakatan Islam. Sebelum kita masuk ke konteks kita perlu menghormati yang berbeda, tentu kita harus mengetahui kenapa terjadi perbedaan itu, ya. Karena tanpa mengetahui terjadinya perbedaan tersebut kan kemudian kita pasti akan ngambang kenapa terjadi situasi demikian. Dari awal telah kami tadi sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berpandangan bahwa ru'yah hilal adalah metode yang paling bisa diterima pada saat ini, punya rujukan yang paling banyak, kemudian juga secara sosiologis itu diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ada sebuah survei di tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Al-Farah Research Center, itu di sana menyatakan bahwa 64% dari muslim Indonesia itu mengikuti atau berpedoman pada ru'yah hilal bagi penentuan hari-hari besar Islam, terutama untuk awal puasa dan Idul Fitri, Idul Adha. 64% ya, dan ini kalau kita bandingkan dengan statement dari Gus Ketum ketika Munas 2022 lalu di Pondok Gede, ini angka ini masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan angka dari muslim Indonesia yang mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Kalau dari pernyataan Gus Ketum kan kita tahu bahwa yang mengaku sebagai orang NU pada saat ini ada 60%. Nah, sementara yang mengikuti ru'yah untuk penentuan awal bulan Hijriah ini ada 64%, dan ini tentu ada hal-hal yang harus dikelola tersendiri, ya. Nah, kenapa kemudian Nahdlatul Ulama tetap berpedoman pada metode ini? Ini sejarahnya panjang sekali. Jadi sejarahnya dimulai dari tahun 50, dari awal Nahdlatul Ulama berdiri, dari masa Simbah Hashim Asy'ari sendiri, dari Hadratus Syekh, dan kemudian kalau secara formal itu muncul pada ketetapan Muktamar tahun 1956 di Surabaya. Secara formal kemudian detailnya itu muncul dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1983, dan kemudian dilanjut pada Muktamar Situbondo tahun 1984 tentang penggunaan ru'yah. Dan ini yang jadi hal yang monumental, ya, hal yang fundamental juga, karena memang pada muktamar tersebut kita tahu bahwa kita sepakat untuk kembali ke hitoh, ya, kembali ke titik dasar atau kembali ke garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi momentum pertama. Momentum kedua berikutnya kemudian dilaksanakan pada Munas Alim Ulama di Kesugihan Cilacap tahun 1987, yang ini terkait dengan masalah bagaimana kita beridul adha atau bagaimana kita merayakan idul adha ketika kemudian sedang berada di Saudi Arabia, dan ternyata kemudian pemerintah setempat memberikan keputusan awal bulan Hijriah yang berbeda dibandingkan dengan apa yang sudah diyakini oleh seorang hasib atau seorang ahli falak Nahdlatul Ulama. Ya, ini memang kasus yang menarik karena memang sudah menjadi cerita yang melegenda, ya, bahwa di Indonesia pernah terjadi situasi di mana seorang ahli falak, beliau adalah Mbah Turaihan Ajuri almarhum, seorang ahli falak legendaris dari Kudus, yang kebetulan juga beliau adalah karib dari
Kiai Arwani, salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Jadi ketika beliau menunaikan ibadah haji pada satu kesempatan, kemudian pemerintah Saudi Arabia itu menyatakan wukuf terjadi pada tanggal sekian. Jadi kemudian dinyatakan untuk wukuf di Padang Arafah. Tapi menurut perhitungan beliau, perhitungan Mbah Tur almarhum, itu ternyata belum jatuh wukuf. Sehingga kemudian Mbah Tur mengambil keputusan hari berikutnya beliau tetap bertahan di Padang Arafah, walaupun hanya ditemani oleh beberapa gelintir orang begitu. Nah, jadi hari berikutnya beliau tetap bertahan di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf sesuai dengan apa yang diyakini beliau. Dan baru kemudian setelah tergelincirnya matahari, setelah kemudian beranjak petang, beliau baru kemudian berangkat ke Muzdalifah seperti yang ditentukan dalam rukun-rukun haji. Nah, ini yang kemudian diputuskan dalam Munas Alim Ulama di Kesugihan tahun 1987. Nah, dasar fundamental berikutnya kemudian muncul pada tahun 1999. Ini terkait dengan matlak. Jadi Nahdlatul Ulama dalam Muktamar di Lirboyo 1959 menetapkan bahwa seluruh Indonesia itu adalah satu kesatuan wilayah hukum. Jadi ru'yah dimanapun di Indonesia itu berguna dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Tapi ru'yah yang dihasilkan dari sebuah titik di lokasi di mancanegara, meskipun itu di negara tetangga, itu tidak dibenarkan atau tidak digunakan di wilayah Indonesia. Jadi ini sekaligus meneguhkan kembali komitmen Nahdlatul Ulama terhadap nation, state, bangsa Indonesia gitu ya. Jadi mazhab kita adalah mazhab negara, mazhab terhadap apa yang dipedomani negara. Nah, terus kemudian hal yang fundamental berikutnya terjadi pada Muktamar Lampung kemarin. Di sana di Muktamar Lampung malah beberapa hal yang sangat mendasar diputuskan sekaligus. Pertama terkait dengan masalah standar imkan ru'yah. Ini standar ini sudah ada diusulkan sejak masa Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tapi kemudian dibahas berulang-ulang ya, kemudian akhirnya diformulasikan dalam Muktamar Lampung terkait dengan standar imkan ru'yah yang bisa dipedomani. Terus kemudian juga terkait dengan dasar atau dalil wajibnya ru'yah hilal. Di Muktamar Lampung ini juga didalami dan kemudian diambil keputusan wajib ketika sudah berada di atas ufuk. Ketika kemudian belum di atas ufuk, maka kemudian menjadi tidak wajib. Ketika hilal diperhitungkan sudah ada di atas ufuk, itu ru'yah menjadi wajib yang sifatnya kifayah atau fardu kifayah. Ketika tidak dilaksanakan, maka seluruh negeri itu akan berdosa. Tapi ketika ada yang melaksanakan ru'yah dalam satu negeri, meskipun itu hanya satu orang, maka kemudian gugurlah semua kewajiban, gugurlah semua dosa yang diemban oleh satu penduduk negeri tersebut. Dan kemudian yang juga fundamental berikutnya di Muktamar Lampung adalah terkait dengan kasus yang pernah dialami di Saudi Arabia tahun 1984. Jadi di sana diberikan penegasan bahwa yang paling esensial dalam kalender Hijriah itu sebenarnya adalah asyahru hakadha wa hakadha, bahwa satu bulan itu isinya adalah begini-begini. Satu bulan itu kadang 29 hari, itu akan kadang 30 hari. Tidak boleh lebih dari 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari. Apabila kurang dari 29 hari, maka itu berarti ada hal yang dalam tanda kutip itu keliru di metodenya. Nah, itu yang kemudian diperbaiki di Muktamar Lampung, sehingga di sana mengambil satu kesimpulan bahwa apabila ru'yah hilal ternyata tidak bisa menghasilkan keterlihatan hilal, padahal kedudukan bulan itu sudah sangat tinggi dan seharusnya sudah sangat mudah untuk bisa dilihat, maka kemudian berlaku apa yang disebut konsep nafiyul ikmal, di mana ikmal itu, istiqmal itu bisa diapikan atau bisa dinafikan ketika kondisinya sudah demikian tinggi. Ini yang menjadi dasar di Nahdlatul Ulama. Tetapi juga di dalam tubuh Nahdlatul Ulama sendiri ini ada banyak variasi perkembangan ya, variasi perkembangan terkait keilmuan falakiyah ini. Karena dari awal itu beberapa corong dari pergerakan pemikiran ilmu falak ini kan ada di beberapa pondok pesantren, dan itu memang dari awal perkembangan yang muncul itu lebih mengerucut pada dasar-dasar perhitungan dan kemudian juga terkait dengan bagaimana standar imkan yang diterapkan. Standar imkan ini baru ada di Indonesia itu sejak tahun 1998. Sebelumnya belum diterapkan secara formal. Nahdlatul Ulama sendiri baru menerapkan ini secara formal juga baru mulai tahun 2006. Sebelum itu tidak ada standar imkan yang baku, sehingga semua yang sudah ada di atas ufuk, berapapun angkanya, asal kemudian dilaksanakan ru'yah, ada laporan, itu kemudian dinyatakan bisa terlihat. Jadi boleh dikata dulu ru'yahnya, kami menyebutnya sebagai ru'yah yang ya masih belum tertata begitu ya. Nah, itu yang kemudian mulai kita tata mulai tahun 2006 dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Nah, itu ragam pemikiran dalam Nahdlatul Ulama sendiri. Di beberapa thariqah itu juga kemudian ada yang mendasarkan pada perhitungan-perhitungan tersendiri.
Tapi bukan pada perhitungan berdasarkan pada basis pergerakan bulan, melainkan pada basis yang kita sebut sebagai basis aritmetik atau perhitungan perulangan siklus. Saya ambil contoh begini misalnya, ada yang menggunakan perhitungan pasaran, ada juga yang menggunakan perhitungan asal kita sudah tahu kapan haul Mbah Kiai pada tahun ini jatuh pada hari apa, maka kemudian hari lebaran juga akan jatuh pada hari yang sama. Ini adalah perhitungan-perhitungan sifatnya siklik. Ada juga yang kemudian berdasarkan pada asal kita sudah tahu bahwa tahun kemarin misalnya hari lebaran itu jatuh misalnya pada hari Rabu misalnya, maka tahun ini itu jatuh pada hari selisih 5 dari hari Rabu, dan itu ada caranya juga. Jadi ada banyak sekali ragam variasi pendapat, dan itu semuanya terterima, dihormati dalam Nahdlatul Ulama. Hanya memang mulai tahun 1443 Hijriah kemarin, mulai tahun 2022 memang Ketua Umum itu menekankan mohon untuk bisa satu arah, tegak lurus dengan keputusan ikhbar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya untuk struktural atau untuk jamiah. Kalau untuk di luar struktural memang masih tetap ada toleransi terkait masalah itu. Secara formal kita menunggu ikhbarnya Ketua Umum PBNU yang akan disampaikan ke media, yang akan disampaikan ke publik pada hari Ahad 10 Maret 2024 mendatang. Itu perkiraannya pada sekitar jam 7 malam ya, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita juga tetap menjunjung tinggi asas negara, sehingga ikhbar ini belum akan disampaikan apabila belum ada keputusan sidang isbat. Jadi kalau sudah ada keputusan sidang isbat, baru kemudian ikhbar ini akan disampaikan. Nah, tetapi sebelum itu kan tetap kita di Lembaga Falakiyah PBNU punya pedoman-pedoman juga terkait dengan kira-kira awal Ramadan ini bagaimana. Berdasarkan pada data yang sudah kita himpun, dan itu berasal dari banyak sekali metode perhitungan. Kalau di Muktamar Lampung itu menyaratkan minimal ada 5 metode perhitungan yang berbeda. Di Nahdlatul Ulama itu kita punya 20 lebih sistem perhitungan yang berbeda. Tetapi di tingkat PBNU kita menyepakati bahwa untuk sementara digunakan 8 metode perhitungan dulu. Nah, dari 8 metode perhitungan itu kita tahu bahwa untuk hari Ahad sore pada saat huruf, pada saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, itu tinggi hilal itu masih bervariasi antara masih di bawah ufuk, yaitu ketinggian min setengah derajat, sampai kemudian di atas ufuk tapi masih sangat sempit, masih sangat kecil ya, jadi baru ketinggian setengah derajat. Jadi di Merauke itu ketinggiannya masih negatif setengah derajat, di Sabang atau di Loknga itu ketinggiannya sudah positif setengah derajat pada saat huruf. Selain ketinggian, kita juga mengenal parameter lain disebut sebagai elongasi atau jarak antara matahari di satu titik dengan bulan di titik yang lain secara langsung. Nah, dalam elongasi ini kita juga mengenal angkanya, bahwa pada hari Ahad sore itu kita memiliki elongasi 2 derajat 16 detik atau 2,4 derajat di Merauke, sampai kemudian ke 2,5 derajat di Loknga, Banda Aceh. Nah, dari angka-angka tersebut kita juga sudah tahu bahwa apabila kemudian kita perhitungkan, kita perbandingkan dengan standar imkan ru'yah yang dipedomani di Nahdlatul Ulama, yaitu standar tinggi minimal adalah 3 derajat dan standar elongasi minimal adalah 6,4 derajat. Ini hasilnya bahwa angka-angka tadi, angka-angka hasil perhitungan tadi itu masih jauh di bawah dari standar imkan. Jadi kita bisa memperkirakan kok. Jadi ini kira-kira akan jatuh kapan awal puasanya. Dan kalau dari hasil perhitungan tadi, dan ini juga sudah menjadi kesepakatan di Lembaga Falakiyah PBNU bahwa ini boleh disampaikan ke publik, itu kita memperkirakan bahwa awal Ramadannya itu akan kemungkinan besar akan bertepatan dengan Selasa 12 Maret 2024. Tetapi tetap dengan catatan bahwa ini adalah perakiraan semata, hanya untuk bagian bagi kita bersiap-siap. Sementara formalnya, legal formalnya itu tetap menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU melalui ikhbarnya. Seperti tadi telah kita sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama itu memegang pedoman atau mazhab negara. Kita menghormati negara dalam kedudukan bahwa negara itu sebagai sebuah otoritas. Jadi bukan pada pemerintahannya ya, bukan pada siapa yang berkuasanya, tetapi pada negara sebagai sebuah otoritas. Yang itu harus dihormati. Karena dalam fikih itu ketika negara tidak ada, negara tidak hadir, maka kemudian kesepakatan atau
kepastian itu tidak bisa terbentuk dan nanti hasilnya akan amburadul ya istilahnya ya, kalau dalam istilah fikih ya. Karena kita tahu bahwa ada kaidah yang sangat terkenal ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa mencegah kerusakan, mencegah hal-hal yang sifatnya merusak itu jauh lebih baik ketimbang kita berbuat kebaikan dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini kemudian juga kita di Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa sidang isbat adalah sebuah sidang yang dirancang oleh negara melalui pemerintah sebagai cara untuk mengatasi terkait dengan adanya ragam pendapat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dan ini sidang sudah dimulai sejak tahun 1952 sampai sekarang. Jadi sudah berjalan lebih dari 70 tahun ya kalau kita hitung secara miladiah. Dan ini dilaksanakan juga setiap tahun secara terus-menerus, minimal 3 kali, yaitu terkait dengan awal Ramadan, awal Syawal, dan kemudian awal Dzulhijjah. Dalam sidang ini, setiap peserta termasuk dari Nahdlatul Ulama itu diundang dan kemudian juga diminta untuk menyampaikan hasil-hasilnya. Ada yang menyampaikan hasil secara hisab atau secara perhitungan atau secara metode falak. Ada juga yang menyampaikan secara ru'yah. Kalau Nahdlatul Ulama tentu karena kita berpedoman pada ru'yah, maka kita menyampaikan hasil-hasil itu secara ru'yah. Nah, di hasil-hasil tersebut kemudian dikompromikan, dicari titik tengahnya, atau kita dalam bahasa fikihnya itu adalah mencari kalimatin sawanya, kemudian untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan. Nah, dari proses ini Nahdlatul Ulama tetap berpedoman bahwa sidang isbat ini tetap perlu untuk diselenggarakan, karena ini yang pertama memberikan kepastian kepada umat bahwa negara itu hadir, bahwa negara ini melayani kebutuhan umat Islam, bahwa negara ini memberikan fasilitasi dan sekaligus juga memberikan semacam rekognisi gitu ya, pengakuan bahwa keberagaman kehidupan umat Islam ini dihargai di sana. Kemudian yang kedua, bahwa ini juga terkait dengan pelaksanaan sidang isbat ini, Nahdlatul Ulama tetap mendukung ini supaya bisa diselenggarakan dari tahun-tahun berikutnya, sekaligus juga mendorong bagi pemerintah, mendorong bagi siapapun yang sedang berkuasa bahwa ini perlu juga diberikan landasan yuridis formalnya, karena pada saat ini sidang isbat ini hanya berlandaskan pada apa yang disebut sebagai landasan fikih, hanya berdasarkan pada fatwa MUI tahun 2004 yang ini memang belum, dan fatwa MUI ini kan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ya. Jadi ini perlu dicarikan solusinya untuk bisa mendapatkan landasan yuridis formal, baik itu berupa dalam peraturan perundangan yang positif sifatnya seperti Kepres ataupun undang-undang ataupun yang lainnya, sepanjang itu tetap bisa mewadahi dari kepentingan sidang ini. Kemudian juga di Nahdlatul Ulama kami juga berpandangan bahwa hasil keputusan sidang isbat inilah yang kemudian juga dijadikan pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan 1 Dzulhijjah. Kenapa demikian? Ini adalah sebuah konvensi, sebuah adatan yang sudah terbentuk bahwa Nahdlatul Ulama tidak akan mendahului apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa Nahdlatul Ulama itu tetap akan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, bahwa pemerintah itu memiliki hak untuk melaksanakan isbat, sementara Nahdlatul Ulama memiliki hak untuk melaksanakan ikhbar. Ikhbar itu adalah menyampaikan atau mengabarkan apa yang sudah menjadi keputusan isbat, sehingga dalam prakteknya secara hadatan itu kita baru akan menyampaikan ikhbar setelah betul-betul mendapatkan hasil keputusan dari sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi pedoman di Nahdlatul Ulama begitu, bahwa dahulu memang NU itu pernah mengalami perbedaan dengan hasil keputusan pemerintah, itu adalah catatan sejarah. Itu tidak bisa tidak kita nafikan ya, bahwa itu pernah terjadi. Tetapi pada saat ini kita bisa menyatakan bahwa insya Allah Nahdlatul Ulama tetap menghormati apa yang sudah disepakati dalam unsur-unsur pemerintahan dan sudah menghormati apa yang sudah diputuskan di dalam unsur-unsur pemerintahan tersebut. Yang pertama tentu kami menyampaikan bahwa selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Kita memasuki kembali bulan yang berbeda, bulan yang istimewa, bulan yang tidak ada duanya ya dibandingkan dengan bulan-bulan Hijriah yang lain. Karena dalam bulan ini kita mendapatkan pintu pengampunan yang seluas-luasnya, pintu manfaat, rahmat, dan sebagainya seluas-luasnya, dan juga kemudian pintu neraka itu dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa itu ditutup selama bulan Ramadan ini. Jadi mari kita manfaatkan ini untuk kegiatan beribadah, memaksimalkan kegiatan ibadah kita, sekaligus juga memaksimalkan kegiatan muamalah kita ya, karena dalam bulan Ramadan kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak hanya bulan yang sifatnya religius, tapi juga bulan sifatnya sosiologis, karena kita tahu bahwa
60% dari kapital kita itu beredar hanya di bulan Ramadan dan bulan Syawal gitu ya. Dan ini suatu hal yang tiada duanya ya di negara-negara lain kecuali di Malaysia ya. Jadi hanya di Indonesia dan hanya di Malaysia juga yang dimana di bulan Ramadan itu ada tradisi mudik, ada tradisi untuk nanti beridul fitri, ada tradisi untuk saling berbagi dengan para kerabat, dan itu hanya dilaksanakan di negara ini dan di negara tetangga. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, sekaligus juga mari kita jaga kondusivitas yang sudah terbentuk selama ini. Ya, mari saling menghormati bahwa nanti ada yang berbeda dalam mengawali Ramadan adalah perbedaan yang sifatnya khilafiyah, dan itu perlu kita hormati bersama. Karena bagi kami pribadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui akar perbedaan, bukan bagaimana kita menonjolkan membesar-besarkan perbedaan tersebut. Kalau kita memahami akar perbedaannya, maka langkah selanjutnya tentu kita adalah mengambil jarak atau toleransi terhadap masalah perbedaan tersebut. Dan juga kemudian ini masih terkait dengan apa yang rangkaian yang sudah dialami bangsa kita selama 1 tahun terakhir. Kita baru saja melewati tahap pemilihan umum, yang itu kita sudah tahu hasilnya, dan kita juga sangat bersyukur bahwa dalam proses kali ini kita relatif tidak mengalami ketegangan dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga ini saya kira perlu kita jaga dan kita rawat secara terus-menerus ya kebinekaan ini, kebangsaan ini, karena kita masih punya cita-cita yang panjang terkait dengan Indonesia. Ada Indonesia emas, ada Indonesia 2045, ada kemudian bonus demografi yang perlu kita kejar gitu ya, dan kemudian juga ada langkah-langkah yang kita harapkan bisa mendorong kita menjadi negara yang lebih maju dibandingkan pada saat ini. Saya kira pesan dari kami seperti itu.